Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini saya berdialog dengan seorang yang mengaku-ngaku seorang murtadin. Menurut saya orang ini adalah murtadin odong-odong. Dia itu hanya mengaku-ngaku seorang murtad gitu. Nah, bagaimana jalannya dialog ini? Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Dukung terus channel ini karena channel ini bergerak di bidang dakwah. Bagaimana ketika kita menghadapi orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai murtadin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Keterbatasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yuk kita dengarkan bagaimana jalannya dialog antara umat Islam dengan orang yang mengaku-ngaku seorang murtadin ini. Nah, di dalam dialog ini ada juga Hasan Madura, juga ada saya sebagai Hasan Madura, dan juga ada Ustadz Zuma yang disebut dengan yang namanya adalah Ustadz Zulkifli M. Abbas. Nah, disinilah ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai murtadin, maka umat Islam wajib membuktikan apakah dia itu seorang murtad, apakah dia itu murtad karena kebenaran atau hanya karena kebodohan mereka sendiri. Yuk kita saksikan bersama-sama. Kalau yang orang Yahudi mengatakan, Paulus adalah setan, pelin-pelan, tanya ya kan? Nah, Paulus bukan pelin-pelan, tetapi Paulus adalah karena dia mengikuti hukum Taurat, dia berpikir kalau membunuh orang yang mengatakan Yesus Tuhan, dia akan merasa dapat pahala gitu kan. Tetapi Paulus di tengah jalan, "Hai Paulus, kenapa engkau aniaya aku?" Nah, jadi siapa engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Anda lihat kenapa? Padahal yang dianiaya adalah jemaat orang yang percaya kepada Yesus dianiaya oleh Paulus. Tetapi Yesus datang kepada Paulus, "Engkau aniaya aku." Tetapi karena Yesus datang dalam kemuliaan bersinar dan Paulus jadi buta. Dan sekarang pergilah dan kepada kan ada murid Paulus, murid Yesus itu, nanti berdoalah, dia akan mendoakan kamu dan kamu akan bisa melihat lagi. Jadi Anda lihat bagaimana hebatnya Yesus. Sinarnya saja bisa membutakan orang. Nah, Allah SWT mengaku maha kuasa, tetapi waktu Muhammad kena racun malah matinya menggenaskan lama sekali, baru mati akibat racun itu. Bisa nggak Allah SWT menolong? Itu kekasihnya loh. Muhammad itu kekasih Allah loh. Tetapi bisa nggak Allah menolong? Nggak bisa. Karena Allah SWT itu cuma ngaku-ngaku doa maha kuasa, hebat, tetapi nggak bisa membuktikan kehebatannya gitu loh. Tetapi Yesus bisa membuktikan bahwa sinarnya saja bisa membuat Paulus buta. Bahkan Paulus bisa tunduk kepada Yesus dan menjadi murid Yesus. Dan akhirnya memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu adalah hasil perbuatan Paulus, hasil surat-surat Paulus, hasil berita kepada Paulus bisa memberitakan Injil di luar Yahudi. Makanya sampai detik ini Injil itu harus sampai ke seluruh alam semesta ini, barulah Yesus datang lagi nanti.
Jadi Injil itu harus diberitakan ke seluruh bangsa. Nanti baru Yesus datang kedua kali. Jadi jelas Paulus adalah rasul Yesus Kristus, sedangkan orang Yahudi yang menolak Yesus adalah orang yang dikatakan Yesus adalah pengikut anak setan, anak iblis, karena menolak Yesus. Makanya orang Yahudi tidak dipercayakan Tuhan lagi sebagai tiang penopang kebenaran di dunia ini. Tetapi tiang penopang kebenaran di dunia ini adalah murid-murid Yesus, orang-orang percaya Yesus, orang-orang Kristen justru sekarang. Makanya orang Kristen disuruh memberitakan Injil. Barang siapa percaya selamat, barang siapa tidak percaya dihukum nanti. Pak, kalau baca itu yang lengkap, Pak, gitu loh. Siapakah engkau Tuhan, gitu, Pak, gitu loh. Jadi Paulus belum tahu siapa Cahaya itu sudah berani memanggilnya sebagai Tuhan, gitu. Padahal cuma melihat Cahaya, siapakah engkau Tuhan? Maka jika yang datang itu adalah iblis dan Paulus terlanjur memanggilnya sebagai Tuhan, maka iblis memanfaatkan situasi seperti itu, gitu loh, Pak. Yang lengkap kalau baca, Pak, baca Bible, jangan dipotong-potong, gitu loh. Oke, kalaupun saya baca selengkapnya, keseluruhannya semakin membuktikan. Siapakah engkau Tuhan? Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Bukankah Paulus hidup bersezaman dengan Yesus? Bukankah Paulus tahu orang Kristen, orang murid-murid Yesus memanggil Yesus itu Tuhan? Jadi salahkah? Berarti Paulus sudah kenal Yesus sebelum Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ya Pak ya? Berarti siapakah engkau Tuhan? Kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Karena Yesus, kan Paulus waktu Yesus diadili di mahkamah agama, waktu dia diseret, waktu dia mau disalib, Paulus kan dia kan ahli agama Yahudi, dia murid Gamaliel. Tahu nggak tentang Yesus? Tahu lah, orang dia hidup sekota kok dengan Yesus. Tahu nggak? Tahu gitu loh. Makanya siapakah engkau Tuhan? Istilahnya, kenapa Paulus bisa berani berkata itu? Karena orang Kristen mengakui Yesus itu Tuhan gitu loh. Murid-murid Yesus mengakui Yesus itu Tuhan, makanya dibunuh oleh Paulus. Maka kan ada Stefanus. Waktu Stefanus dikejar-kejar oleh gerombolan Paulus ini kan, Paulus kan ada di situ. Dan bahkan murid pakaian-pakaiannya, orang-orang meletakkan pakaiannya di kaki Paulus ini. Karena Paulus ini kalau di sini itu kayak FPI-nya lah, kayak Habib Riziknya lah. Jadi kalau ada orang Kristen ya bunuh gitu loh. Dan Paulus ini adalah pembela Yahudi gitu loh. Jadi bunuh itu orang Kristen. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, makanya Paulus akhirnya mengakui, di antara orang akulah manusia yang paling berdosa karena aku pernah membunuh jemaat Tuhan gitu loh. Jadi kalau dibaca seluruhnya lebih bagus, karena keseluruhannya kita tahu bahwa bagaimana nanti Paulus ini diutus Tuhan, disertai Tuhan, bahkan bahwa kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan memegang ular, dan kamu akan minum racun, kamu tidak mati. Beda dengan Muhammad. Muhammad mengaku-ngaku doang rasul, tapi minum racun mati. Tetapi apa buktinya Paulus diutus oleh Yesus, disertai oleh Yesus, dan Paulus menyembuhkan orang buta dalam nama Yesus sembuh, karena disertai oleh Roh Tuhan gitu loh Pak. Pak, berarti Anda tidak ini ya, Anda ini tidak tahu tentang sejarah Paulus gitu loh Pak. Jadi kitab suci Anda yang disebut Matius, Lukas dan semua surat-surat Paulus itu perkiraan itu ya Pak, itu 20 tahun setelah kematian, setelah Yesus tiada, baru kitab Anda ini ditulis gitu loh Pak. Kalau saya baca di dalam sejarahnya gitu loh. Setelah Paulus gitu loh Pak. Jadi adanya kitab Yohanes, ada kitab Lukas, Markus, Yohanes dan seterusnya, itu setelah adanya surat-surat Paulus gitu loh Pak. Dan ketika pertemuan itu dicatat di dalam
di dalam catatan-catatan itu gitu loh Pak. Itu Yesus sudah tiada gitu loh Pak. Yesus itu sudah tiada 20 tahun yang lalu gitu loh Pak. Nah dari sini kemudian Paulus itu mengaku-ngaku ketemu Yesus gitu. Cahaya, ketika melihat cahaya, siapakah engkau Tuhan gitu. Coba Anda Bapak bayangkan, ketika misalkan Bapak berjalan di pinggir laut, ketika Bapak melihat sebuah cahaya tiba-tiba gitu, apakah Bapak langsung mengatakan begini, siapakah engkau Tuhan? Bagaimana kalau cahaya itu iblis? Maka Bapak sudah menyatakan Tuhan kepada iblis. Nah kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh iblis. Akulah Tuhan gitu loh. Sehingga apa? Bapak akan menyembah iblis tersebut gitu loh Pak. Pak, Anda ini gimana sih Pak? Paulus itu tidak pernah ketemu sama Yesus. Ini pelajari Pak ya. Tidak kenal dengan Yesus Pak gitu. Bahkan Paulus ini adalah orang yang sangat kejam terhadap pengikut-pengikut Yesus gitu loh. Nah kemudian setelah Yesus tiada, baru ini beraksi Paulus ini gitu loh Pak. Artinya dia itu menyesatkan dengan cara kejam, ini tidak bisa gitu loh Pak. Nggak bisa gitu loh Pak. Jadi Paulus ini melakukan penganiayaan terhadap murid-murid Yesus agar supaya berpaling dari Yesus, ini nggak bisa dengan cara kejam, maka menggunakan cara-cara halus gitu loh Pak. Maka itu sebenarnya sudah diterangkan oleh Yohanes. Mereka akan bersama-sama dengan kita tetapi bukan bagian dari kita gitu. Artinya Paulus ini menyamar menjadi domba tapi serigala yang buas gitu loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, Tuhan yang tidak mungkin makan ikan goreng. Jadi gini, yang pertama ya, Pak Daud telah melakukan kesalahan fatal, mendudukkan Paulus sama seperti Habib Rizik. Anda mengatakan Paulus di mana temukan Kristen, di situ dibunuh. Habib Rizik tidak pernah membunuh, apalagi melakukan hal-hal penyesatan. Ya, Habib Rizik tidak pernah menyesatkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan Paulus menyesatkan ajaran Yesus. Nah, saya ingin tanya Pak Daud Umar ini, seorang murtadi, ketika Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Yang Tuhan yang dimaksud di sini manusia, Yesus, atau yang mana itu? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kepada siapapun di atas muka bumi ini kalau dia itu adalah Tuhan. Kalau dia utusan Tuhan, iya. Nah, lagi pula, Yesus tidak mengenal Paulus. Kalau misalnya Pak Daud sebagai murtadin mengatakan Paulus mengenal Yesus, itu di mana Anda bisa dapat data? Ada nggak datanya bahwa Paulus itu pernah bertemu dengan Yesus atau Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Jangan menipu Pak Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Ustadz Zuma. Jadi Tuhan itu tidak akan mungkin makan ikan goreng gitu. Seperti keyakinan orang-orang Kristen ini. Justru kalau Paulus itu hampir sezaman atau sejaman dengan Yesus, justru itu membuktikan bahwa Pauluslah yang menggenapi nubuatan tentang serigala berbulu domba atau nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Bahwa nubuatnya itu jelas. Penyesat itu ya, akan datang di tengah-tengah kita, dan memang dia berasal dari kita, tapi dia tidak sungguh-sungguh dari kita. Nah, siapa itu yang dimaksud oleh Yesus di situ? Siapa yang berasal dari tengah-tengah Bani Israel, dari tengah-tengah murid Yesus, yang Yesus sebut sebagai serigala, yang seangkatan dengan Yesus, itu siapa itu Pak Daud? Bapak mengatakan saya tidak tahu sejarahnya. Dan Bapak mengatakan bahwa surat-surat itu ditulis sekitar 20 tahun Yesus tiada. Ya. Berarti murid-murid Yesus masih ada nggak pada saat itu? Buktinya kan Petrus masih ada.
Walaupun Yesus sudah naik ke surga, tetapi kan ada murid-muridnya. Ada murid-murid Yesus yang mengkonfirmasi tentang pengalaman Paulus. Bahwa apa yang dikatakan Paulus itu bahkan Tuhan sendiri mengkonfirmasi bahwa dia harus didoakan oleh orang Kristen supaya Paulus ini bisa sembuh dan bisa melihat lagi. Nah, jadi semuanya itu dikonfirmasi dengan lengkap. Kalau Anda katakan, siapakah engkau Tuhan? Apakah nanti di kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh setan? Tetapi kan Tuhan itu sangat teliti dengan firman-Nya. Dia tidak berbicara kepada Paulus saja, tapi Tuhan juga melalui Roh Kudus-Nya berbicara juga kepada murid-murid Yesus yang lain, gitu loh. Jadi semuanya itu terkonfirmasi. Bahkan sebelum Paulus datang kepada Ananias siapa ya, nanti saya cari ayat. Pokoknya ada murid Yesus lah, atau Filipus atau siapa itu ya, bahwa Roh Kudus bicara nanti Paulus akan datang ke sini, doakan dia supaya dia bisa melihat lagi. Bagaimana Anda lihat bagaimana Roh Tuhan itu sangat teliti. Kalau itu dari setan tidak mungkin ada konfirmasi dari Tuhan, gitu loh. Tetapi karena ini dari Tuhan, dikonfirmasi oleh Roh Tuhan sendiri kepada murid Yesus bahwa nanti Paulus itu harus didoakan supaya dia melihat lagi. Nah, itu bukti bahwa Paulus adalah didatangi Yesus, dan Roh Tuhan juga datang kepada murid Yesus yang lain supaya membuktikan bahwa Paulus tidak menerima atau tidak melihat setan, karena memang setan bisa menyamar seperti malaikat terang. Tetapi anehnya, ada 600 tahun kemudian, kalau Bapak meragukan surat Paulus, cerita Paulus 20 tahun setelah Yesus mati, apa enggak lebih meragukan lagi? 600 tahun kemudian, ada seorang yang bertapa dalam gua mengaku-ngaku dapat wahyu dari Tuhan dan membuat Yesus lain, Yesus palsu. Bahkan Paulus sudah mewanti-wanti, sekalipun malaikat yang datang kepadamu memberitakan Injil lain, janganlah kamu percaya, karena malaikat itu setan bisa menyamar seperti malaikat terang. Dan siapa yang datang kepada Muhammad? Bukan Tuhan, tetapi yang diakui oleh Muhammad adalah malaikat, dan memberitakan Injil lain, bahwa Yesus lain, bahwa Isa Al-Masih itu katanya tidak mati dan diangkat. Yang mati adalah yang diserupakan. Ini kalau perbuatan setan. Karena Tuhan tidak buat tipu-tipu. Kalau Tuhan ingin menyelamatkan seseorang, dia selamatkan, dia angkat. Buktinya Elia diangkat hidup-hidup naik ke surga. Tidak perlu Elia diserupakan dengan orang lain. Tetapi ada yang mengaku dapat wahyu dari malaikat. Nah, padahal Paulus sudah mewanti-wanti ini, jangan kamu percaya. Muhammad percaya bahwa itu dia, malaikat itu adalah utusan Allah, katanya utusan Tuhan, katanya. Nah, Bapak percaya gitu loh. Ada 600 tahun kemudian bahwa Muhammad tidak hidup sejaman dengan Yesus, tidak mengerti Yesus, kok dia bisa buat cerita tentang Isa Al-Masih gitu loh, Yesus palsu. Tapi kalau Paulus jelas dikonfirmasi oleh Petrus, oleh murid-murid yang lain bahwa dia memang rasul. Apa buktinya dia rasul? Bahwa dia mempunyai otoritas dari Yesus. Bahkan Paulus berdoa dalam nama Yesus, orang mati bahkan bisa hidup, orang buta bisa melihat, karena ada otoritas Tuhan yang menyertai Paulus. Itu buktinya dia rasul Yesus. Tidak sekedar pengakuan semata, harus ada dari bukti-bukti yang nyata, dari bukti kuasa Tuhan yang menyertai Paulus. Begitu loh. Nah, Muhammad ngaku-ngaku doang, tapi kena racun mati, gitu loh Pak. Coba Bapak baca benar-benar di dalam Lukas itu dikatakan berdasarkan keterangan orang. Jadi kitab-kitab Bapak itu cuma berdasarkan keterangan orang-orang, gitu loh Pak. Jadi penulisan ibarat gini, saya ini menulis setelah 20 tahun kemudian saya menulis, dulu presiden kita adalah Soekarno. Setelah 20 tahun kemudian saya ini menulis tentang Soekarno, cuman berdasarkan keterangan orang-orang gitu. Nah, saya itu nanya-nanya orang-orang, Pak Karno gimana, kemudian saya catat
hanya sekelas itulah kitab suci Bapak gitu. Silakan Bapak baca di dalam Lukas bagaimana dia itu mengumpulkan kitab-kitabnya, catatan-catatannya gitu. Hanya berdasarkan keterangan dari orang gitu Pak. Itu faktanya di dalam kitab suci Bapak. Pak Daud ini keliru dan serasa Pak Daud tidak mau tahu. Mau Bapak mengatakan murid-muridnya masih ada atau apapun ceritanya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kitab Anda itu benar-benar murni dari Yesus? Ada tidak Yesus pernah bercerita tentang perjanjian baru, Pak? Coba tunjukkan satu ayat deh di mana Yesus bercerita tentang perjanjian baru. Ada nggak? Bercerita tentang kitab Lukas, kitab Markus, Matius, ya surah-surah Paulus. Ada Yesus pernah bercerita tentang kitab Anda? Coba tunjukkan dalilnya dulu. Kalau ada, baru Bapak itu bisa memaparkan panjang lebar. Tapi kalau tidak ada, itu sama halnya Anda mendongeng. Itu loh Pak Daud. Pak, apakah Anda Bapak nggak membandingkan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, Pak? Jadi ajaran Paulus dengan ajaran Yesus ini bertolak belakang gitu loh, Pak. Pertama, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Paulus menuhankan Yesus. Ini sebenarnya misi penyesatan ini, Pak, gitu. Terus kemudian Yesus tidak pernah menghilangkan hukum Taurat. Paulus menghilangkan gitu. Terus kemudian Yesus mengajarkan agar supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Paulus mengajarkan menyembah Yesus. Ini namanya Paulus ini hanya memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Kemana-mana menjual nama Yesus agar pengikutnya tertipu gitu loh, Pak. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la hawla wala quwwata illa billah aliyul azim. Aku berlindung kepada Allah pencipta alam semesta ini dari setan terkutuk. Jadi saya percaya setan yang Tuhan yang Maha Suci tidak berwatak tipu-tipu. Jadi saya berlindung kepada setan yang ngaku-ngaku Tuhan tetapi berwatak iblis. Jadi Bang Jo tidak mengatakan tidak mungkin Tuhan bisa makan ikan, suka ikan goreng. Bang Jo lupa Tuhan yang datang kepada Abraham. Bahkan Tuhan itu makan makanan yang disediakan oleh Abraham. Hanya Tuhan palsu yang tidak bisa makan, yang tidak bisa datang, yang tidak bisa hadir dalam wujud apapun juga. Bang Ju mengatakan dari mana Paulus tahu bahwa Bang Ju mengatakan saya menipu atau mengada-ngada, dan saya nggak mengada-ngada, dan saya hanya itu mengistilahkan saja. Tentu saja Paulus tidak seperti Abi Rizik juga, tetapi kan Paulus kan juga membela kayak Ibu Rizik kan FPI, pembela Islam, kan sedangkan kalau Paulus dia adalah pembela Yahudi karena dia adalah orang yang murid Gamalil, jadi orang yang memegang hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak mungkin mentuhankan manusia, kan begitu kata hukum Taurat. Masa Yesus kan manusia, anak Yusuf, anak tukang kayu, kok dikatakan dia anak Allah? Dengan begitu menyamakan dirinya dengan Allah. Kan begitu. Makanya dibunuhlah oleh ahli-ahli agama Yahudi. Makanya Yesus sendiri Yesus kan bertanya, apa alasan kamu tidak menyukai saya? Apa perbuatan apa yang membuat kamu tidak menyukai saya? Bukan perbuatan baik atau jahat yang kamu lakukan, saya tidak menyukai kamu, kata orang Yahudi.
Tetapi kamu hanya manusia saja, tapi menyamakan diri kamu dengan Allah. Karena kamu mengaku anak Allah, dengan begitu kamu sama kedudukannya dengan Allah. Itulah sebabnya kami ingin membunuh engkau, karena engkau menghujat Allah. Ya, jadi apakah Paulus tidak paham tentang Yesus? Saya percaya daripada Muhammad, daripada ALST, Paulus tentu lebih paham tentang Yesus. Karena Yesus kan masih muda pada waktu Yesus hidup, itu kan Yesus ada itu kan. Paulus dengan Yesus kan satu kota. Apa buktinya? Ya, masa saya ini satu kota, satu daerah dengan Bang Jul, masa saya tidak tahu apa yang terjadi di daerah saya? Ini kan berita tentang Yesus ini kan sudah menyebar di seluruh orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi sepakat berteriak-teriak kan, salibkan dia, gitu. Itu kan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama kan sering datang kepada Yahudi, kayak tengah malam ada yang datang bawa berguru kepada Yesus atau apa, kan banyak. Yesus kan fenomenal, bahkan dia bisa memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang buta. Jadi orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Ini kan kabar tersiar, bahkan kemana Yesus, bahkan waktu Yesus datang ke mana, di Yerusalem ya, bahkan di sore-sore, anak Daud, raja orang Yahudi gitu kan. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan, kata orang-orang Yahudi kan. Jadi jelas ini tersiar. Karena waktu Yesus menyembuhkan orang buta, kan sibuk, siapa, atas nama siapa saya menyembuhkan engkau, saya tidak tahu, kata orang buta itu. Tapi dia, kalau dia memang orang berdosa, bagaimana orang berdosa doanya didengar Tuhan, kata orang yang buta itu. Saya tidak tahu tentang dia, apakah dia orang berdosa, anak zina. Kan ada orang Yahudi mengatakan, wah dia anak tukang kayu, dia anak zina. Bagaimana Tuhan mendengar anak seorang berzina gitu, anak seorang berdosa. Kalau Yesus anak seorang berdosa, bahkan orang buta sejak lahir bisa disembuhkan Yesus. Kalau Tuhan tidak menyertai dia, jadi jelas Jadi bagaimana Paulus tahu itu Yesus? Kan dikonfirmasi oleh murid Yesus yang lain, dan bahwa Yesus dia akan disertai oleh kuasa dari Yesus, dari Roh Kudus. Dan di dalam namaku engkau akan mengusir setan, dan engkau minum racun tidak mati. Dan itulah yang terjadi kepada Paulus. Itulah buktinya Paulus adalah rasul yang diutus oleh Yesus. Pak, memangnya Lukas itu murid-murid Yesus. Jadi di sinilah Pak, peran Paulus dan Lukas ini kerjasama gitu loh. Paulus ini kan suka membantai pengikut-pengikut Yesus, apalagi ketika Yesus tiada, masih ada Yesus aja dibantai murid-murid Yesus, apalagi ketika Yesus tiada gitu loh Pak. Tambah leluasa gitu loh Pak. Jadi mudah ketika misalkan seandainya ada Paulus, seandainya ada Yesus ya, ketika Paulus mengatakan inilah kitab Yesus, dan Yesus itu Tuhan, pasti akan dibantah oleh Yesus gitu loh Pak. Berhubung Yesus sudah tiada, gak bisa membantah gitu loh Pak. Gak bisa membantah, walaupun Yesus sama Paulus dianggap sebagai Tuhan, Yesus gak bisa membantah. Karena apa? Karena Yesus sudah tiada gitu loh Pak. Maka inilah caranya Paulus, bagaimana cara menyesatkan pengikut-pengikut Yesus ini gitu. Dia itu selalu berdusta dan terus berdusta gitu Pak. Jika Tuhan memilih seorang rasul, itu pasti orang pilihan Pak. Dia itu tidak akan berbuat yang tidak senonoh atau berbuat yang kejam-kejam seperti Paulus Pak. Jadi gimana ajarannya mau dipercaya gitu loh Pak, kalau orang yang sejahat Paulus diambil sebagai utusan gitu loh Pak. Misalkan begini ya Bapak, secara logika, jika Bapak mengutus seseorang mengambil orang yang jahat, orang yang suka pembohong, pembunuh, penista, Bapak utus gitu, orang nggak akan percaya semuanya Pak. Logikanya seperti itu. Tidak mungkin Yesus memilih Paulus karena Paulus itu adalah orang yang jahat gitu loh Pak. Nggak mungkin ini Pak gitu. Logika, menurut logika berbicara seperti itu gitu loh Pak. Itu pilihan bukan cuma orang insaf loh Pak. Utusan, sebagai utusan pilihan gitu loh Pak. Sebagai seorang rasul, utusan Yesus. Gak mungkin ini Pak, gak mungkin gitu. Disinilah Bapak tertipu gitu. Nah, disinilah tipu daya iblis. Manusia diberi akal tapi tidak difungsikan. Kalau Pak Daud sebagai murtadin ini sehat akalnya, maka Pak Daud itu kudu wajib melihat kitab Kejadian itu milik siapa. Kitab Kejadian itu adalah milik Yudaism. Yudaism mampu membaca kitab mereka dalam bahasa original teks. Mereka punya tafsir,
mereka punya rabi-rabi, mereka punya imam-imam yang mengerti tentang original teks, bahasa Ibrani, Aramaik, bahasa Suryani dan seterusnya. Lah, faktanya mereka tidak mengatakan dan tidak mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia makan bersama Abraham. Yang ada di dalam iman mereka yang datang itu adalah malaikat. Hanya orang Kristen, ya, karena melalui bisikan iblis, kemudian menganggap yang datang ke Abraham itu adalah Tuhan. Sekarang begini, orang yang memahami kitab Torah, dalam hal ini kitab Kejadian, bab 18, sosok malaikat datang, kemudian di situ diterangkan Allah berfirman kepada Abraham. Mereka orang Yahudi praktis Yudaism yang mengerti Taurat, memahami bahwa yang datang itu adalah utusan berupa malaikat untuk menyampaikan pesan kepada Abraham. Bukan Tuhan itu sendiri. Hanya di dalam konsep paganlah kemudian Tuhan nusul ke atas muka bumi ini. Nah sekarang begini, Bapak punya penghulu, pemimpin agama menggunakan kitabnya Bani Israel, tapi hanya terjemahannya. Orang Israel yang punya kitab asli tidak memahami konsep yang sama seperti yang Anda imani. Kira-kira yang benar yang mana? Yang punya kitab, yang ngerti bahasa Ibrani, atau kalian? Kenapa kemudian kalau Tuhan itu nusul menjadi manusia kepada Abraham, kenapa mereka tidak memahami bahwa Tuhan itu tidak mengimani Tuhan itu nusul menjadi manusia? Kenapa? Karena Yesus pun ketika datang tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri yang makan ikan goreng. Tidak. Yesus datang kepada Bani Israel, ya, mengajak Bani Israel agar percaya kepada dia bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Karena itulah Pak Daud, ya, yang suka nipu-nipu itu adalah manusia diajarkan sebagai Tuhan. Sadar enggak Pak Daud? Pak, silakan Anda baca di dalam Kisah Para Rasul itu, Pak, ya. Itu Paulus menganiaya orang-orang baik hingga mati dan memenjarakan, gitu, Pak. Itu sangat jelas, Pak. Masa seorang pilihan memilih orang-orang yang jahat seperti itu? Kan seharusnya Yesus ini kan memilih murid-muridnya dan seterusnya, kan gitu. Murid-muridnya itu kan dari awal itu orang baik, kan gitu, Pak. Bukan memilih orang yang bangsat seperti Paulus. Ini ajarannya ini tidak akan diterima oleh orang-orang. Kalau Anda mengatakan memilih Paulus berarti strategi Yesus ini salah, gitu, Pak. Salah strategi Yesus ini karena memilih orang jahat sebagai utusan, gitu, Pak. Bagaimana ajarannya bisa dipercaya sedangkan yang membawa pesan-pesan Yesus itu adalah orang jahat, gitu loh, Pak. Ya nggak mungkin dipercaya, gitu loh, Pak, sama orang-orang itu. Kecuali Paulus ini menggunakan kekuatan, memaksa mereka, gitu, menghukum mati mereka, baru itu, Pak. Kalau begitu, kalau berdasarkan kekuasaan seperti itu, maka menurut saya ini kedustaan belaka, gitu loh. Tentu saya membandingkan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Tidak ada yang bertolak belakang. Yesus juga menggenapi hukum Taurat. Yesus juga mengatakan, aku datang untuk menggenapi. Semuanya sudah digenapi oleh Yesus. Yesus berkata, di hukum Taurat tidak boleh makan babi. Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut. Yesus menyimpulkan seluruh hukum Taurat itu isinya dua. Satu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari dua hukum inilah termaktub seluruh hukum Taurat itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita tidak akan mau melanggar perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama, tentu kita tidak ingin membunuh. Hukum Taurat jangan membunuh. Jangan ada ilah lain di hadapanku.
Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Yesus berkata, jikalau kamu gak percaya aku lagi, ya kamu mati dalam dosamu. Dan Paulus mengatakan, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Yesus mengatakan, yang bisa selamat itu percaya kepada dia, bukan karena melakukan hukum Taurat, karena hukum Taurat itu sudah digenapi. Karena di hukum Taurat adalah orang berdosa harus dihukum. Kalau enggak, dia harus disediakan korban untuk menggantikan hukumannya itu. Di hukum Taurat tidak ada pengampun dosa tanpa penumpahan darah. Di hukum Taurat orang berdosa harus ditebus dengan binatang. Darah binatang itu harus menjadi korban dan darahnya harus tertumpah. Dan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan itu yang digenapi oleh Yesus dalam hukum Taurat. Jadi Yesus datang. Jadi kalau kita setelah kegenapan itu ada, kita masih hidup di dalam hukum Taurat. Paulus berkata, jikalau kamu hidup dalam hukum Taurat, kamu keluar dari kasih karunia. Dan Yesus tidak ada gunanya bagimu. Sebab hukum Taurat dasarnya bukanlah iman, dasarnya bukanlah anugerah, dasarnya bukanlah kasih karunia. Hukum Taurat dasarnya siapa yang melakukan akan hidup olehnya. Sedangkan di dalam Yesus dasarnya ialah oleh kasih karunia kita diselamatkan. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Tetapi siapa yang di dalam Yesus menjadi ciptaan baru, diberi hidup yang kekal, dijadikan anak-anak Allah. Jadi apa yang berbeda, apa yang bertentangan dengan ajaran Yesus? Tidak ada. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Dan Paulus berkata, tidak ada seorang pun yang benar, semua orang telah berdosa. Tetapi Paulus berkata, kita yang memberi diri kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kita yang memberi diri kita disucikan, dikuduskan dan oleh Roh Tuhan, oleh dalam nama Yesus kita menjadi dipindahkan dari maut kepada hidup. Jadi Paulus mengatakan hidup kekal itu hanya menerima Yesus. Dan Yesus berkata, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Jadi apanya yang bertentangan? Tidak ada yang bertentangan. Jadi jelas hukum Taurat itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Karena hukum Taurat itu adalah bayang-bayangan dan wujudnya ialah Yesus Kristus. Hukum Taurat adalah di mana ada janji tentang keselamatan yang Tuhan berikan dan korban yang Tuhan sediakan. Di perjanjian lama, di perjanjian baru, korban itu sudah datang. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia karuniakan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas Paulus mengajarkan hidup yang kekal itu ada bersama Yesus, keselamatan itu ada di dalam Yesus. Oleh kasih karunia kita selamat, bukan hasil perbuatan, tetapi hukum Taurat adalah dasarnya perbuatan dan iman kepada korban sembelihan. Jadi barang siapa yang melakukan seperti yang dilakukan hukum Taurat, simbol-simbol yang ada di dalam Taurat, dia selamat juga. Tetapi sekarang kita hidup di zaman anugerah, kita beriman kepada anugerah Tuhan yang sudah datang. Kita tidak perlu lagi mengatakan kalau kita berdosa, kita tidak perlu lagi korban penebus salah, karena Yesus sudah menjadi korban penebus salah untuk kita. Kita cukup percaya, kita selamat. Barang siapa tidak percaya, dihukum. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, jadi kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Tetapi kalau barang siapa percaya, ia selamat. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan hidup, meskipun kamu sudah mati, kata Yesus. Jadi tidak ada yang bertentangan. Pak, silakan Anda baca Filipi 1 ayat yang ke-18. Di situ Kristus diberitakan dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tidak ada bedanya gitu loh, Pak. Masa ajaran seperti itu, Pak? Artinya memalsukan demi nama Yesus gitu loh, Pak. Paulus ini mengajarkan sesuatu yang palsu dengan membawa-bawa, menyeret-nyeret nama Yesus gitu loh, Pak. Di sini kalau saya katakan ini adalah sesuatu yang
tujuan Paulus di sini adalah ingin menyesatkan, ingin menipu murid-murid Yesus gitu loh Pak. Jadi dia itu menggunakan selalu kemana-mana menjual nama Yesus gitu loh Pak. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mengikuti Yesus ini tertipu gitu loh Pak. Karena Yesus selalu menggunakan atau memakai nama Yesus demi tujuannya gitu loh Pak. Pak, saya katakan Pak, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu loh Pak. Tetapi Paulus menuhankan dia. Ini kan penyimpangan sebenarnya Pak. Bahkan kalau saya baca itu di dalam Matius 12 itu Pak, di situ dikatakan Yesus ini hanyalah hamba Allah gitu loh Pak. Matius pasal 12 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan Yesus ini hanya hamba Allah gitu loh Pak. Bukan Allah sendiri gitu loh Pak. Tetapi berhubung Paulus ini ingin menyelewengkan ajaran Yesus, memakai nama Yesus untuk menyesatkan, maka Paulus mengatakan, wah Yesus itu Tuhan. Sehingga pengikut-pengikut Yesus ini menganggap Yesus ini Tuhan. Disinilah letak penyesatannya gitu loh Pak. Nah seperti itu. Pak Daud, karena Anda murtad, maka Allah itu menutup mata hati Anda. Anda mengatakan tidak ada yang bertolak belakang antara ajaran Yesus dan Paulus. Itu artinya otak Anda sudah tidak berfungsi. Satu hal yang paling sederhana, ya, Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah. Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus. Apa samanya? Coba Anda terangkan kepada saya. Apakah sama Allah dengan manusia Yesus? Jawab singkat Pak Daud, nggak usah ceramah, nggak usah khotbah. Sini bukan gereja. Lagian Anda hanya seorang murtadin yang tidak ada ilmu sama sekali. Jadi nggak usah banyak panjang lebar, Anda komat kamit kayak jualan obat. Singkat, kalau Yesus menggenapi, apakah itu artinya menghilangkan? Menggenapi itu menghilangkan atau gimana? Kalau Yesus datang menggenapi, Paulus datang mengganjili. Babi haram ketika digenapi jadi halal, gitu maksudnya Pak Daud. Bang Jul mengatakan kitab Kejadian itu milik siapa? Kitab di Kejadian itu adalah milik Judaism. Bang Jul berkata orang Yahudi mampu membaca kitab mereka dalam bahasa mereka sendiri. Kalau orang Yahudi mampu membaca kitab suci yang mereka pegang itu, Yesus tidak akan mengatakan mereka adalah anak setan. Yesus tidak akan mengatakan mereka adalah anak iblis. Sebab dalam kitab suci Yahudi telah tertulis, telah tercatat tentang diriku, kata Yesus. Kalau kamu orang anak Allah, kalau kamu keturunan Abraham, tentu seharusnya kamu mengasihi aku. Sebab aku datang keluar dari Allah, dari Bapa. Tetapi kenapa kamu ingin membunuh aku? Karena firman Tuhan tidak ada di dalam kamu, kata Yesus. Karena kamu ingin melakukan kehendak Bapamu, yaitu kehendak siapa? Kehendak setan, gitu loh. Kalau firman Tuhan kamu mengerti, kalau firman Tuhan ada dalam dirimu, kamu seharusnya mengasihi aku. Kan tercatat tentang aku. Dalam kitab Musa tercatat tentang aku. Dalam kitab para nabi tercatat tentang aku. Bahwa akan lahir seorang Mesias yang dari anak darah, dari keturunan perempuan, dari keturunan Daud. Begitu aku lahir, kenapa kamu tidak menerima aku? Kenapa kamu tolak aku? Kenapa kamu hanya percaya aku anak tukang kayu? Padahal sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Bahkan Abraham telah melihat hari-hariku. Dan Abraham bersuka cita. Terus Bang Jul mengatakan, kalau saya memakai akal saya, tentu saya tidak akan menyembah manusia atau tidak percaya manusia nuzul. Lah, buktinya kepada Musa pun Tuhan nuzul kok. Bahkan waktu Tuhan bicara kepada Musa, bahkan orang Israel takut mendengar suara Tuhan. Bisa nggak Tuhan nuzul bicara kepada Musa? Bisa kan buktinya. Tetapi kenapa orang Yahudi tidak percaya Tuhan itu bisa muncul? Padahal kitab suci mereka ada tertulis. Kalau Bang Jul katakan kalau orang Yahudi itu memang dia mengerti kitab suci, dia mengerti Tuhan yang datang kepada Abraham, dia katakan itu malaikat. Itu adalah malaikat Tuhan, ada pribadi ilahi di dalam dirinya. Jadi Tuhan itu bisa datang dalam nuzul, dalam rupa manusia, dalam rupa malaikat. Jadi apa salahnya? Tuhan bisa datang dalam wujud yang bisa dikenal oleh Abraham. Nah, tetapi karena saya mempunyai akal, saya tidak percaya ada yang ngaku-ngaku Tuhan, ada yang ngaku-ngaku maha kuasa, tetapi bersifat setan, suka nipu-nipu, bahkan dia mengaku menyerupakan orang dengan orang lain. Ini kan perbuatan iblis, ini perbuatan tipu daya. Inilah tipu daya itu. Karena dia menipu daya manusia, dia bisa menyerupakan orang dengan orang lain, mengaku menyerupakan orang dengan orang lain. Ini kan perbuatan tipu-tipu, itu bukan perbuatan Tuhan. Karena Tuhan itu maha suci, dia tidak suka tipu-tipu. Tipu-tipu itu adalah tipu daya, itu adalah perbuatan setan. Itu murni sifat setan. Tuhan
suci juga dari sifat pendusta. Jadi karena saya menggunakan akal, makanya saya tidak percaya ada yang ngaku-ngaku Tuhan tetapi suka nipu-nipu buat penjahat-penjahat besar dan ngiring-ngiring setan. Itu saya tidak percaya itu. Karena kecuali saya tidak punya akal sehat, bagaimana Tuhan bersekutu dengan setan? Tidak, Tuhan tidak bersekutu dengan setan. Tuhan hanya mengirim malaikat-malaikat. Tetapi ada yang ngaku-ngaku Tuhan tapi suka ngirim-ngirim setan. Ini kan sangat keterlaluan itu. Jadi Pak Daud gini ya, Anda seorang murtadin, begini ya, menurut saya murtadin odong-odong Anda ini. Tapi begini ya, ketika Pak Yesus mengatakan aku datang untuk menggenapi, nah setelah zaman zaman Yesus, ini kan digenapi oleh Yesus, sehingga apa? Sehingga Yesus mengajarkan tentang menyembah Allah itu bagaimana dan menunjukkan cara-caranya, yaitu bersujud dan seterusnya, kan begitu. Nah tetapi setelah Yesus tiada di zaman Paulus, baru yang genap tadi dirubah-rubah lagi, itu dengan apa yang mengatakan oh Yesus ini Tuhan, dia itu Tuhan gitu. Padahal tidak satu pun Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Bahkan ketika saya baca di dalam Matius 19 itu dikatakan perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat gitu. Turutilah segala perintah Allah gitu. Artinya segala perintah Allah itu turuti, sehingga Yesus mencontohkan di sini, tapi Paulus meniadakan semuanya itu gitu. Semuanya itu hukum Taurat dan seterusnya hanya dianggap kutukan gitu. Bahkan Paulus menyalah-nyalahkan Adam segala juga gitu. Ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus gitu. Bahkan di dalam Markus 10 itu dikatakan Yesus ini tidak bisa menjamin apa-apa gitu. Tidak bisa. Kalau Bapak baca secara lengkap, Paulus ini sudah menyalahi aturan apa yang diajarkan oleh Yesus gitu. Sedangkan Yesus ini berdoa kepada Allah, Yesus ini bersujud kepada Allah dan seterusnya. Paulus malah enak-enakan. Kalau ingin dosa ditebus harus membunuh Tuhan dan seterusnya. Ini apa ini gitu, ajaran apa ini gitu. Inilah bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Paulus terhadap ajaran Yesus gitu. Maka Islam datang untuk meluruskan kembali Yesus yang telah diacak-acak ajaran Yesus ini gitu. Makanya Islam sebagai penyempurna ajaran-ajaran para nabi terdahulu gitu. Karena ingin mengembalikan ajaran-ajaran yang terdahulu yang telah diporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Islam datang untuk meluruskan semuanya itu gitu loh. Kalaupun Allah menutup mata hati saya, tetapi Allah tidak mampu berbuat apa-apa kepada saya. Karena Allah SWT itu bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa, saya sudah buktikan. Saya sembah dia sebagai Tuhan, dia tidak mampu hadir sebagai Tuhan. Saya tentang dia sebagai seteru saya, dia tidak mampu. Allah SWT itu tanpa manusia, dia tidak ada apa-apanya. Bagaimana dia bisa menguji hati saya? Walaupun dia ngirim-ngirim setan, tetapi di dalam nama Yesus setan yang dikirim oleh Allah SWT ini bisa saya injak, saya hancurkan. Terus Bang Ju mengatakan apa perbedaannya antara Yesus mengatakan aku menyembah Allah, terus Paulus mengatakan Paulus sendiri berkata hanya satu saja Allah, yaitu Bapa. Hanya satu saja Tuhan, yaitu Yesus. Terus Allah itu siapa? Tidak termasuk. Karena Allah itu bukan Tuhan, bukan Bapa, bukan Bapa yang Maha Kuasa. Jadi Yesus jelas mengajarkan kita menyembah kepada Tuhan, kepada Bapa. Tetapi jangan kita menyembah setan yang ngaku-ngaku Tuhan. Karena setan pernah datang kepada Yesus, sembahlah saya, dunia ini akan saya berikan kepadamu. Dan setan ini juga mengaku dia menciptakan alam semesta dan jin. Setan dia mengaku menciptakan jin dan manusianya untuk menyembah kepadanya. Inilah tipu daya setan itu. Tetapi walaupun dia ahli tipu daya, tapi kita tahu kok. Tuhan sudah mengatakan, ya atas ya, tidak atas tidak, lebih dari itu berasal dari si jahat. Dan Allah SWT, dia suka buat penjahat-penjahat dan mengaku menyerupakan Isa Al-Masih dengan orang lain. Ini adalah perbuatan tipu daya. Jadi kita lihat, kecuali kita gunakanlah sedikit otak, kita gunakan sedikit akal. Jangan mentang-mentang dia, oh saya ini Maha Kuasa, salah satu bergantung kepada saya, dan sembahlah saya, terus kita sembah dia. Siapa bilang salah satu bergantung kepada Allah SWT? Ini tidak ada. Siapa bilang dia pencipta? Pencipta itu Yesus, itu firman Allah, bukan Allah SWT. Yesus itu Tuhan, dia pencipta, Yesus itu firman Allah. Allah SWT itu bisa apa? Dia nggak bisa apa-apa dia, gitu loh Bang Jo. Jadi jangan kita tertipu oleh setan yang ngaku-ngaku Maha Kuasa. Sembahlah saya berhak disembah. Itu kita sembah. Yesus berkata, nyala engkau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan. Engkau harus beribadah kepada Allahmu saja, jangan kau minta disembah, gitu loh. Ini ada yang ngaku-ngaku Maha Kuasa, minta disembah, itu kita sembah, kita sesat.
Inilah yang saya katakan, iblis telah memenuhi pikiran Pak Daud. Anda menyalahkan orang yang paham tentang kitabnya sendiri, sementara Anda tidak memahami penolakan Bani Israel kepada Yesus bukan karena Yesus mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan, seperti konsep iman Anda. Yesus tidak datang kepada Bani Israel, wahai Israel, aku ini adalah Tuhan, akulah Hasem, akulah pencipta alam semesta, aku satu dari 3 pribadi Tuhan. Yesus tidak mengajarkan itu kemudian ditolak. Inilah kelemahan orang-orang yang sudah ditutup mata hatinya oleh karena kekufurannya, karena dia murtad meninggalkan Islam. Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, ditolak. Lagi-lagi Bani Israel itu memang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Musa aja ditolak. Musa yang membebaskan mereka dari penindasan orang-orang Mesir, mereka tolak. Apalagi Yesus yang hanya lahir dari kandang binatang, hanya anak dari seorang perempuan yang menurut mereka perempuan yang tidak benar, hanya anak seorang tukang kayu, bukan seorang raja. Datang kemudian mengaku sebagai utusan Hasem, ditolak. Jadi Pak Daud harus meluruskan dulu pemahamannya. Yesus datang kepada Bani Israel, menyampaikan kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Tapi Kristen hari ini kemudian dengan modal terjemah menganggap Yesus itu adalah Tuhan dengan mengambil seenak perut kitabnya Bani Israel. Yesus tidak pernah bercerita tentang perjanjian lama, Pak Daud. Yesus tidak pernah bercerita tentang perjanjian baru, kitab Anda. Jadi semua yang Anda imani di kitab Anda itu ilegal, tidak berasal daripada Yesus. Sementara Yesus menerangkan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara kitab Anda itu adalah perkataan orang lain, bukan perkataan Yesus. Kalaupun ada dikatakan Yesus berkata, itu tidak langsung Yesus mengatakan kepada mereka, tetapi melalui oknum lain. Dan itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Berarti kedudukannya dalam Islam itu hanya hadis dhaif, bahkan maudhu. Itu loh Pak Daud. Jadi kalau misalnya sebagai seorang murtadid mengatakan, oh Yesus ditolak, oh sama Bani Israel, ditolak sebagai apa dulu? Yesus mengajarkan dirinya apa dulu? Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai Mesias, utusan Tuhan. Dan memang kitabnya Bani Israel bercerita tentang Mesias. Memang wajar kemudian kalau Yesus mengatakan itu, karena memang Yesus adalah utusan Allah. Wajar kalau Yesus mengatakan itu. Ada tertulis tentang aku di kitabmu. Apa itu? Mesias yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kembali mengimani apa yang Musa pernah ajarkan. Tapi Yesus tidak datang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Hanya ada di dalam ajaran Kristen, entah dari mana datangnya. Kalau kita meneliti lebih jauh, datangnya jelas dari Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Orang Kristen kemudian tepuk tangan, oh Yesus itu adalah Tuhan. Tanpa dia sadari bahwa penyesat itu datang di tengah-tengah murid Yesus yang mengajarkan kemudian Yesus itu adalah Mesias. Anda tidak sadari itu. Kalau Anda berbicara mengenai kitabnya Bani Israel, baca Yeremia 9 nomor 11. Apa yang tertulis di sana? Yerusalem akan menjadi tempat serigala bersembunyi. Bukan di Arab, di Yerusalem. Datanya ada, Yeremia 9 nomor 11. Yerusalem akan menjadi tempat persembunyian para serigala. Kalau berbicara mengenai Yerusalem, siapa lagi yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Itulah serigalanya. Sadar enggak sampai situ Pak Daud? Kalau Anda percaya ucapan Yesus, maka seharusnya Anda pelajari ucapan-ucapan Yesus saja, Pak. Gitu. Ketika Yesus mengatakan sembahlah Allah, Anda harus ikuti Yesus menyembah Allah. Jangan pernah menyembah Yesus. Gitu loh, Pak. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Anda harus ikuti Yesus, tidak percaya kepada Trinitas, gitu loh, Pak. Bahkan di dalam Markus itu dikatakan tidak ada yang lain kecuali Dia. Ini menunjukkan di dalam ajaran Islam disebut dengan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah, gitu loh Pak. Itu ajaran Yesus, Pak.
Bahkan di dalam Lukas 10 ayat 21 itu dikatakan Allah Tuhan langit dan bumi, gitu loh Pak. Jadi bukan Yesus Pak Tuhan itu, gitu loh Pak. Tuhan langit dan bumi ini bukan Yesus, gitu loh Pak. Ini menurut Lukas, gitu loh Pak. Bahkan di dalam Yohanes itu Allah itu Esa, gitu loh Pak. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau itu kata Yesus. Engkau itu loh. Itu menunjukkan bahwa bukan diri Yesus pribadi, gitu loh Pak. Kalau Bapak percaya kepada Yesus, seharusnya Bapak lihat, pelajari dulu ucapan-ucapan Yesus ini, gitu loh. Jadi jangan campur aduk dulu Pak. Dia pelajari dulu mana yang perkataan Yesus, gitu loh. Lalu catat perkataan Yesus itu, kumpulkan semua perkataan Yesus itu dan pelajari. Nanti Bapak akan ketemu pertentangan dengan ucapan-ucapan Paulus, gitu loh Pak. Nah, itu Bapak lagi berhalusinasi. Bagaimana dengan Tuhan Anda berupa manusia itu? Pernah datang kepada Bapak? Yesus pernah datang kepada Bapak gitu? Dia berupa apa datang Pak? Yesus itu laki-laki, perempuan? Wujudnya seperti apa? Orang Afrika, orang Cina, atau orang Papua? Coba. Jadi kalau beragama itu jangan berhalusinasi. Yesus aja menyembah kepada esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Dan itulah Allah. Di kitab Anda bertaburan kata Allah, bukan kata Yahweh. Allah yang dituliskan situ. Artinya, penerjemah, ya, kitab Anda pun sadar bahwa nama Tuhan yang benar itu adalah Allah, bukan Yahweh. Sadar enggak sampai situ, Pak Daud? Bagaimana mau sadar membedakan garpu dan sendok aja susah. Pak, jika Bapak murtad, jika Bapak Daud ini murtad karena kehidupan dunia atau karena perempuan, maka Bapak telah menukar kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia yang fana ini, gitu loh Pak. Bapak nanti akan menjadi penghuni neraka, gitu. Karena itu penyebabnya, gitu. Tetapi kalau Bapak mengatakan murtad karena kebenaran, coba Bapak tunjukkan bagaimana Bapak mengatakan pilihan Bapak ini benar, gitu. Jadi Pak Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, gitu loh Pak. Jangan sampai tertipu dengan bualan-bualan klaim-klaiman orang lain, gitu loh Pak. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, gitu loh Pak. Orang yang menuhankan Yesus itu hanya klaim mereka Pak, klaim. Dan mereka akan ditolak oleh Yesus itu sendiri nanti. Coba Bapak baca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan, ketika misalkan ada orang berseru-seru begini Pak, oh, orang yang percaya Yesus pasti selamat, Yesus sendiri menolak Pak. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan itu yang masuk kerajaan surga. Bukan kata Yesus Pak, bukan orang yang menyeru Yesus Tuhan itu yang masuk kerajaan surga. Silahkan Bapak baca ayat itu, gitu, baik-baik. Bapak mengatakan, saya nggak baca sampai panjang, tapi poinnya Bapak mengatakan bahwa Yesus mengajarkan turutilah seluruh yang ada dalam buku Taurat itu. Apa yang seluruh yang ada dalam buku Taurat itu? Dalam buku Taurat tercatat bahwa Allah sendiri akan datang, bukan nabi, bukan utusan yang akan datang, tetapi Allah sendiri akan datang menjadi juru selamat. Dan Yesus telah datang, Allah telah datang dalam wujud Yesus, dalam wujud manusia seperti Yesus. Itulah yang harus kamu taati, itulah yang harus turutilah seluruh yang ada tertulis dalam buku Taurat. Dalam kitab para nabi, firman Tuhan sudah dikatakan. Tuhan sudah berjanji, bukan nanti nabi, bukan utusan yang akan datang, tetapi aku sendiri yang akan datang. Ya, aku sendiri yang akan menjadi penyelamat manusia. Dan Allah telah datang dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa. Aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan Injil Yohanes mencatat bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Dan Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Jadi seluruh alam semesta ini adalah kepunyaan Yesus, bukan kepunyaan Allah SWT. Kenapa Anda sembah Allah SWT? Ngaku-ngaku dia pencipta. Bohong itu. Karena alam semesta ini kepunyaan Yesus. Dia datang kepada milik kepunyaannya, kepunyaan tidak mengenal dia. Tetapi siapa yang menerimanya diberi kuasa oleh Yesus menjadi anak Allah. Itulah yang dilakukan Yesus, itulah yang dikenapi Yesus. Dukun Taurat, orang berdosa harus dihukum mati. Kalau enggak dia ditebus. Dan Yesus mengenapi itu. Kamu tidak perlu lagi berdosa mati, tetapi saya mau mati untuk menggantikanmu. Dan itu yang aku percaya. Kalau kamu percaya, kamu selamat. Aku datang untuk orang berdosa. Orang yang percaya selamat, orang yang tidak percaya dihukum. Karena dia tidak percaya akan janji Tuhan. Karena dia tidak percaya akan kasih karunia yang dari Tuhan. Jadi jelas. Jadi apa yang tidak dipenuhi oleh Yesus? Dipenuhi.
Dan ajaran apa yang bertentangan dengan ajaran Yesus? Paulus menentang apa? Paulus juga percaya bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan, itu pemberian Allah, itu bukan hasil usaha manusia. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi selama itu hasil kasih karunia Tuhan, itu pemberian Allah. Jadi hukum Taurat adalah janji. Kalau kita beriman akan janji Tuhan yang akan datang nanti menyelamatkan kita dengan cara apa? Kita menyediakan korban dan kita juga selamat. Tapi di perjanjian baru korban itu sudah datang. Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan bahkan malaikat dari surga datang ke dunia bersaksi, telah lahir Kristus Tuhan bagi kamu untuk seluruh bangsa, untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Jadi apa yang disalahgunakan? Tetapi ada yang menentang, ada juga yang mengaku bahwa Tuhan tidak bisa datang sebagai manusia, bahwa Tuhan bukan manusia, dan dengan begitu dia mengaku saya tidak serupa dengan apapun. Sayalah yang berhak disembah. Inilah tipu daya iblis. Perlu Bapak ketahui bahwa Yesus itu hanya seorang rasul, seorang utusan, Pak, gitu. Utusan gitu loh, Pak. Utusan Tuhan gitu, Pak. Tidak akan Tuhan itu mengaku hanya sebagai utusan, itu tidak mungkin, Pak. Kalau misalkan Tuhan itu mengaku hanya sebagai utusan Tuhan, itu berarti pembohong, tidak pantas diakui sebagai Tuhan gitu loh, Pak. Kalau ada Tuhan mengaku-ngaku dirinya hanya utusan Tuhan, maka tidak layak untuk dipercaya gitu loh, Pak. Ini pasti penipuan gitu loh, Pak. Kalau Yesus kan nggak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah, Pak, gitu. Bahwa Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan ini tidak pernah gitu loh, Pak. Maka umat Islam percaya Yesus gitu loh, Pak. Sebagai utusan, tidak melebih-lebihkan gitu loh, Pak. Kalau Yesus hanya mengaku sebagai utusan, maka umat Islam ya percaya sebagai utusan aja gitu loh. Tidak melebihi apa yang Yesus ajarkan gitu loh, Pak. Bahkan di dalam Yohanes 12 ayat 49 itu sudah jelas, Pak. Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Jadi jangan pernah menganggap utusan itu sebagai Tuhan gitu loh, Pak. Karena Tuhan tidak akan pernah mengaku dirinya sebagai utusan. Itu yang perlu Bapak pelajari gitu. Dan Yesus ini berkata di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-24 sampai 26 ini, itu dijelaskan intinya begini, Pak. Aku diutus hanya kepada Israel saja gitu loh, Pak. Jadi Bapak ini bukan bagian daripada Israel. Jadi Bapak sekarang ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW gitu loh, Pak. Jadi Bapak harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Nabi Muhammad, dan utusan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kita di era modern ini kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW gitu loh, Pak. Pak, pesan dari Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis Sahih Muslim seperti ini, Pak. Tidaklah seseorang dari umat ini, baik itu orang Yahudi dan baik itu Nasrani, apabila mendengar tentang Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka pasti masuk neraka. Itu loh, Pak. Perhatikan ini. Bahkan di dalam surat Maidah, orang yang mengatakan Yesus atau Nabi Isa adalah Tuhan itu sendiri, maka di situ adalah dinyatakan sebagai orang kafir, gitu loh, Pak. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72, coba. Juga di dalam Al-Quran itu membantah tentang pribadi tiga Tuhan gitu loh, Pak. Artinya Trinitas ini, Pak. Di situ dikatakan bahwa saat mempercayai atau membantah mempercayai salah satu dari yang tiga ini sebagai Tuhan saja, ini sudah kafir hukumnya, musyrik gitu loh, Pak. Bahkan Nabi Isa sendiri ini, Pak, atau Yesus sendiri di dalam Al-Quran itu menyatakan bahwa Yesus membantah dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Karena di situ Allah bertanya, apakah kamu mengajarkan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan? Maka Yesus menjawab, demi Allah, saya tidak pantas mengatakan sesuatu yang bukan hak saya. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Juga di dalam Al-Quran itu, Pak, dikatakan bahwa Nabi Isa itu hanyalah hamba Allah gitu loh, Pak. Sama seperti yang ada di dalam Bible tadi saya katakan, bahwa di situ Yesus hanyalah hamba Allah gitu loh, Pak. Bahkan di dalam
Nah, di dalam Matius 4 itu diajarkan perintah Yesus ini Pak adalah menyembah Allah gitu loh Pak. Iblis aja disuruh menyembah Allah sama Yesus Pak, apalagi Bapak sebagai manusia gitu loh. Hidup kekal itu adalah mentaati perintah Allah gitu loh Pak. Bukan Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu Pak. Bukan Pak. Jadi Bapak di sini harus belajar lagi lah gitu loh. Dan di dalam Bible pun itu tidak pernah ada kalimat Tuhan mengaku dirinya sebagai utusan itu Pak. Tidak ada Pak gitu. Atau Tuhan mengaku dirinya sebagai Masias itu tidak ada Pak gitu loh. Tidak ada Pak. Oh jelas saya beragama tidak berhalusinasi. Tetapi saya pastikan orang Islam beragama berhalusinasi. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Karena bagaimana mereka mengenal Allah? Karena Allahnya tidak bisa menyatakan diri kepada mereka dalam wujud apapun. Apakah saya tidak menggunakan akal? Bagaimana Tuhan datang kepada saya? Dalam wujud apa? Dalam wujud laki-laki, dalam wujud perempuan? Jelas kitab suci mengatakan, Alkitab sudah mencatat bahwa Yesus pernah datang ke dunia ini. Malaikat sudah bersaksi. Murid-murid Yesus sudah bersaksi. Bahwa Yesus pernah datang ke dunia ini. Dan Yesus bersaksi dan mengirim Roh Kudus untuk orang bisa mengerti siapa Yesus. Jadi bagaimana kita sekarang bisa mengerti Yesus? Bagaimana Yesus datang kepada kita? Ya kita baca Alkitab dan Roh Kudus nanti akan menerangkan kita akan mengerti Tuhan yang benar. Kita akan mengenal Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang mengaku-ngaku Tuhan, bukan setan yang mengaku-ngaku Tuhan. Karena setan itu bisa mengaku-ngaku Tuhan, karena setan tidak pernah mengaku sebagai setan. Tapi setan selalu tampil sebagai malaikat perang. Dia tidak pernah mengaku, dia penipu. Dia mengaku maha kuasa. Waktu dia datang kepada Yesus, dia minta disembah. Sembahlah saya, akan saya berikan dunia ini kepadamu. Ada setan yang mengaku saya jadikan jin dan manusia hanya untuk nyembah saya. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk diperbudak oleh Tuhan, tetapi setan ingin memperbudak manusia untuk nyembah dia. Kita tahu bisa beda kalau kita gunakan akal, kita akan tahu mana Tuhan mana setan. Jadi bagaimana Tuhan datang kepada saya? Karena saya percaya kalau iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan waktu kita baca Alkitab. Karena firman itu diilhami oleh Alkitab. Kalau kita dengan sungguh hati, kalau kita dengan tulus hati, kalau memang bismillahirrahmanirrahim, kalau anak kena Allah kita tawakal kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita. Jangan karena kita beragama Muslim, terus kita percaya wah ini agama benar gitu. Benar nggak Tuhan yang ada di dalam Al-Quran itu? Tuhan yang benar itu maha suci. Bagaimana? Tuhan yang benar itu juga maha adil. Kalau dia tidak adil, dia udah pasti bukan Tuhan. Ya Anda lihat bagaimana Al-Quran itu memperlakukan wanita. Wanita hanya bisa disuruh tunduk kepada satu pria, dan pria boleh memuaskan nafsu binatangnya kepada banyak wanita. Itu yang Anda katakan Tuhan maha adil. Bang Jul. Kalau Bang Jul menggunakan akal, Bang Jul akan tahu siapa pribadi yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan siapa pribadi yang ada di dalam Alkitab. Itu dua pribadi yang berbeda. Yesus mempunyai kepenuhan ilahi. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Tetapi segala tipu daya dan nafsu yang dinyatakan melalui Muhammad. Abang lihat bagaimana pribadi Muhammad. Bagaimana dia menjadikan mantunya jadi istri, anak kecil dinikahinya. Apakah Muhammad itu wujud dari Tuhan? Coba Bang Jo pikirkan. Kok manusia diperbudak untuk mendirikan sholat, untuk mengingat Allah ini? Kalau kamu nggak mendirikan sholat 5 waktu, kamu masuk neraka. Sembahlah saya berhak disembah. Dirikan sholat untuk mengingat saya. Ini Tuhan macam apa? Kalau kita percaya dia Tuhan, tapi memperbudak kita. Sedangkan Tuhan itu penuh kasih sayang. Dan Tuhan itu menyelamatkan kita. Karena manusia ini adalah milik kesayangannya. Jadi kalau Tuhan tidak ingin satu manusia pun binasa. Sedangkan Allah SWT menginginkan manusia, ingin memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Anda lihat bagaimana ambisi Allah SWT ini. Cuma satu yang bisa dipastikan oleh Allah SWT ini, yaitu mendatangi neraka. Karena dia tidak bisa memastikan orang masuk surga. Karena dia bukan Tuhan, pemilik surga. Apalagi di surga dia jadikan itu. Aduh, malu saya mengatakannya. Ada bertele-tele kan, orang sibuk memintakan perawan ini apaan lagi. Pak, perlu Anda ketahui ya, kekuasaan Yesus itu hanya pemberian Pak. Pemberian dari Allah gitu loh Pak. Jadi kuasa pemberian itu bukan kuasa mutlak gitu loh Pak. Ibarat gini aja, saya ini seorang bos gitu loh Pak, memberi kuasa kepada tukang kebun agar supaya merawat 2 kebun saya gitu loh Pak. Bukan berarti tukang kebun itu adalah bosnya Pak gitu loh. Karena saya yang memberi kuasa kepada tukang kebun tersebut gitu loh Pak. Ya seperti itulah gambaran Yesus. Kuasa Yesus ini hanya pemberian gitu loh Pak. Yang memberi kekuasaan kepada Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus adalah orang pilihan, maka diberi kuasa oleh Tuhan gitu loh Pak.
jangan pernah menuhankan sesuatu yang hanya diberi kuasa oleh Tuhan gitu loh Pak. Jangan pernah gitu. Karena yang patut dianggap sebagai Tuhan itu adalah yang memberi gitu loh Pak, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan faktanya Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Gak pernah Pak seumur hidupnya gitu loh. Bapak jangan memfitnah Yesus sehingga Anda menuhankan Yesus. Kalau Bapak menuhankan Yesus, sama saja Bapak memfitnah Yesus bahwa Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Ini fitnahan terhadap Yesus Pak. Umat Islam menjaga hal itu Pak. Apa yang Yesus ajarkan itulah yang dipercaya oleh umat Islam gitu loh Pak. Nah sekarang kalau itu yang Anda jadikan dasar, coba tunjukkan kepada saya Yesus yang Anda anggap Tuhan itu. Ya. Anda mengatakan saya berhalusinasi karena saya tidak bisa melihat Allah. Sementara para nabi menerangkan tidak ada manusia yang dapat melihat Allah bisa hidup. Tapi Anda jangankan melihat Tuhan Anda, ya, menampar Tuhan Anda juga bisa. Bahkan membunuh Tuhan Anda juga bisa di agama Anda itu. Sekarang begini Pak Daud, seorang murtadin yang meninggalkan ajaran kebenaran. Saya tanya sama Anda, coba buktikan kalau Yesus itu ada. Bisa nggak? Bisa tidak Anda membuktikan Yesus itu ada sekarang? Tunjuk buktinya, mana Yesus? Saya ingin lihat. Saya ingin bukti. Kalau Anda mengatakan saya berhalusinasi karena saya menyembah Allah dan Anda tidak bisa melihat Allah, sekarang coba tunjukkan Yesus itu kepada saya. Bisa nggak? Kalau ada silakan tunjukkan. Pak, Yesus sendiri mengatakan, ya, kamu tidak akan pernah melihat Tuhan. Suaranya pun tidak, anak pun tidak gitu loh Pak. Itu pernyataan Yesus gitu loh Pak. Jadi Tuhan itu tidak akan pernah terlihat di dunia ini gitu loh Pak. Nah jika Bapak mengatakan Tuhan itu harus terlihat, harus nongol di dunia, berarti Bapak sudah memfitnah Yesus. Bapak sudah menentang Yesus itu sendiri gitu loh Pak. Bapak cuma mulutnya mengaku mengikuti Yesus, tetapi kelakuannya itu adalah menentang Yesus. Nah, apa yang diajarkan oleh Yesus sama persis dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Itu loh, Pak. Bapak mengatakan Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tidak pernah. Yesus mengaku anak Allah, dengan begitu dia sama dengan Allah. Yesus mengaku aku dan Bapak adalah satu. Dengan begitu dia satu hakikat dengan Bapak. Yesus mengaku aku adalah firman Allah, Alfa dan Omega, yang maha kuasa, yang akan datang. Kalau Yesus bisa mengaku dia adalah firman Allah yang maha kuasa yang akan datang, siapa Yesus? Yesus juga mengaku aku adalah firman Tuhan yang aku datang keluar dari Bapa. Jadi jelas Yesus sebelum dia jadi manusia, dia datang dan dia keluar dari Bapa. Dan Injil Yohanes 1 menyatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yesus sendiri berkata di Yohanes 8 ayat 23-24, aku dari atas, kamu dari bumi, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Jadi kalau kamu gak percaya, akulah dia, aku adalah firman Allah, aku adalah pribadi ilahi, pribadi Tuhan, roh Tuhan yang lagi jadi manusia. Kalau kamu gak percaya, akulah dia, kamu mampus dalam dosa. Dan Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, barang siapa percaya selamat, dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalau Yesus bukan Tuhan, bagaimana Yesus mampu memberi hidup yang kekal kepada manusia? Dan Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa sampai ke Tuhan, tidak ada orang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Bukan ada lagi orang yang kesurupan dalam gua membuat jalan ke surga melalui dia tertang mustaqim yang serambut di belakang jiwa, mana mungkin bisa? Jadi jelas itu. Kalau Bapak katakan Yesus tidak pernah mengaku, Yesus mengaku utusan karena dia adalah firman Allah. Yohanes 17, inilah hidup, Yohanes 17 ayat 2, segala yang hidup, segala kuasa atasnya itu pada Yesus. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Jadi harus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Karena Allah yang benar itu ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah gambar dan wujud Allah yang tidak kelihatan itu. Karena Yesus berkata,
tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di bangkit Bapa, dialah yang menyatakannya. Bagaimana kita mengaku kita mengenal Tuhan, tetapi menolak Yesus, itu mustahil. Markus 16:17-18 itu sudah dibuktikan oleh murid Yesus. Sekarang Yesus hanya mengatakan, barang siapa percaya selamat. Jadi sekarang kita percaya kepada Injil selamat. Tidak perlu lagi kita percaya harus minum racun, tidak perlu. Karena sudah dibuktikan oleh rasul-rasul Yesus. Untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul-rasul yang orang-orang percaya Yesus. Dan sudah dibuktikan oleh murid-murid Yesus. Sekarang kita percaya akan pemberitaan mereka. Kalau kita percaya kepada Injil, kabar baik, kabar keselamatan, kita selamat. Yesus berkata kepada siapa percaya, selamat. Jadi jangan lagi kamu akan minum racun, ya jangan, mati hati kita. Karena kita bukan rasul untuk membuktikan kita murid Yesus, orang percaya utusan Tuhan dan yang menerima kuasa dari Tuhan. Kita percaya sekarang bahwa mereka adalah rasul-rasul Kristus yang telah menulis Injil, telah menulis firman Tuhan, dan kita percaya kepada firman Tuhan. Iman timbul dengan mendengar firman Tuhan. Barang siapa beriman kepada Tuhan, iman timbul dengan perbuatan. Barang siapa beriman kepada Tuhan, diberi keselamatan oleh Tuhan. Jadi kita cukup percaya, selamat, tidak perlu minum racun. Pak, Anda mengaku-ngaku sebagai murtadin. Coba Anda jelaskan ke saya, apa yang membuat Anda murtad itu, Pak? Apakah karena perempuan, apakah karena uang, atau karena apa, Pak? Tolong jelaskan kepada saya, gitu. Jadi kalau Bapak karena uang, karena perempuan, maka Bapak telah menukar kehidupan akhiratnya dengan kehidupan dunia yang fana ini. Minimal, Pak, Anda ini maksimal ya. Anda ini cuma paling dari mulai nol, atau Anda sekarang umur 45 tahun misalkan. Jadi 15 tahun Anda ditukar dengan kehidupan akhirat nanti, gitu loh, Pak. Jadi kehidupan fana yang 15 tahun ini Anda tukar dengan kehidupan yang kekal abadi nanti, Pak. Masya Allah, Pak. Naudzubillah min dzalik, Pak, ini, Pak, gitu. Jadi Bapak, saya harap Bapak ini sadar gitu, bahwa siapapun ajaran-ajaran para nabi, semuanya itu umat Islam sudah ada di dalam umat Islam, gitu, Pak. Umat Islam ini sudah percaya kepada ajaran-ajaran nabi terdahulu. Ketika ada seseorang yang membelotkan ajaran Yesus, maka Allah mengutus lagi utusan yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar untuk meluruskan dan memberi peringatan kepada orang-orang agar supaya manusia ini tidak tersesat. Islam datang untuk meluruskan ajaran-ajaran yang lalu, gitu loh, Pak. Karena Allah sudah mengutus beberapa utusan sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi sayangi diri Bapak sendiri, jangan bolimi diri Bapak sendiri, gitu. Sayangi keluarga Bapak dan diri Bapak. Jangan sampai masuk neraka kelak di akhirat nanti, gitu loh, Pak. Karena akhirat itu sifatnya kekal abadi, gitu loh, Pak. Bapak tidak tahu Bapak besok akan meninggal, gitu loh, Pak. Maka mulai sekarang Bapak harus sadar bahwa Bapak sudah tersesat selama ini, gitu. Di situ ayat itu ada orang Yahudi mengatakan dia anak Allah, dia anak Abraham, dia orang beriman. Kamu tidak mendengar suara Allah, kamu tidak mendengar, kamu tidak pernah melihat dia. Suaranya pun tidak pernah kamu dengar, karena firman-Nya tidak ada dalam dirimu. Jadi ayat itu berbicara tentang orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi Anda jangan pukul rata ayat itu, karena ayat itu bicara tentang situasi yang ada pada saat itu. Karena ya ada orang Yahudi mengaku, saya ini anak Allah, saya ini orang beriman. Kalau kamu orang beriman, tentu kamu mengasihi aku. Kalau kamu anak Abraham, tentu kamu percaya akan aku. Karena Abraham telah melihat hari-hariku. Kenapa kamu menolak aku? Karena kamu tidak mengenal Allah. Suaranya pun kamu tidak dengar, karena firman Allah tidak ada dalam dirimu. Kamu mengaku anak Allah. Allah bisa menjadikan batu-batu ini bisa memuji Tuhan. Nah, jadi ayat itu tidak bicara bahwa Allah tidak bisa menyatakan diri. Pak, anak Allah ini istilahnya tata bahasa atau gaya bahasa pada zaman itu, gitu loh, Pak. Bapak jangan salah. Kalau ketika disebut anak Allah, ini membuktikan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang soleh, orang-orang pilihan yang dekat kepada Allah. Sebenarnya yang disebut dengan anak Allah ini banyak di dalam Alkitab Bapak sendiri, gitu loh, Pak. Ini menunjukkan bahwa ini orang soleh, bukan Tuhan sendiri, Pak, gitu. Nah, ketika ada kalimat aku dan Bapak adalah satu, jangan Bapak mengartikan ini secara harfiah. Bapak akan tersesat. Karena apa? Karena Yesus mengatakan tidak akan bisa melihat Tuhan di dunia ini, maka mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa yang Yesus ajarkan itulah dari Bapa, dari Allah, gitu, dari Tuhan, gitu loh, Pak. Dari Tuhan. Makanya apa yang Yesus bawa itu ajaran dari Tuhan, gitu. Sementara ajaran Yesus ini tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, gitu loh, Pak. Nah, ibarat gini, Pak, Bapak Anda ya, Bapak dan istrinya adalah satu.
Apakah bapak dan istrinya itu satu benar-benar satu? Tidak, Pak. Karena bapak dan istri bapak adalah satu tujuan, gitu loh, Pak. Maka disebut bapak dan istrinya ini satu. Begitu juga Yesus, Pak. Karena apa yang Yesus ajarkan itu dari Allah, maka Yesus disebut satu dengan Bapa, gitu loh. Itu maknanya, Pak, gitu. Ketika Bapak mengartikan satu secara harfiah, maka di sinilah letak kesesatannya, gitu loh, Pak. Pak, begini, Pak. Anda jangan jangan melebih-lebihkan ajaran Yesus. Yang dimaksud percaya kepada Yesus ini, percaya sesuai apa yang Yesus ajarkan, gitu loh, Pak. Jangan melebihkan. Kalau Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan, jangan melebihkan Yesus jadi Tuhan, Pak. Jangan. Itu namanya melampaui batas Bapak ini, gitu. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, ketika ada kalimat Anda tidak percaya kepada Yesus, itu berarti tidak percaya sebagai utusan, gitu loh, Pak. Seperti itulah, Pak. Jangan lebih dari situ, jangan mengurangi. Kalau orang Yahudi kan mengurangi, Pak, artinya tidak percaya Yesus itu sebagai utusan. Sedangkan Bapak berlebihan. Sehingga apa? Sehingga Bapak ini menuhankan Yesus. Umat Islam lah yang tengah-tengah, gitu, Pak. Percaya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Kalau Yesus hanya mengaku dirinya utusan, umat Islam hanya mengaku Yesus ini sebagai utusan. Itu, Pak, gitu loh. Umat Kristen berlebihan di dalam keyakinannya, berlebih-lebihan, melampaui batas. Sedangkan umat Yahudi mengurangi, tidak percaya Yesus sama sekali. Umat Islam lah yang percaya sesuai dengan ajaran Yesus itu sendiri. Yaitu ketika Yesus mengaku dirinya sebagai utusan, maka umat Islam percaya Yesus hanya utusan. Itu aja, Pak. Itulah yang dimaksud dengan umat Islam ini datang untuk meluruskan semua ajaran-ajaran para nabi terdahulu yang telah dibengkokkan, gitu loh, Pak. Pak, bahkan Yesus, kalau Anda bicara tentang kitab Bapak sendiri yang disebut dengan Bible, di situ dikatakan di dalam Matius 23 itu dikatakan begini, Pak. Hanya satu Bapakmu yang di sorga, jangan kamu sebut siapapun Bapak di bumi ini, gitu. Nah, ketika Bapak menyamakan Yesus dengan mengatakan bahwa Bapak itu adalah satu dengan Yesus atau Yesus itu sendiri, maka Bapak sudah melanggar ucapan Yesus, gitu loh, Pak. Bapak ini sudah secara tidak langsung membangkang, kelakuan Bapak ini membangkang ajaran Yesus itu sendiri. Tetapi mulutnya yang memuji. Jadi mulutnya memuji Yesus, kelakuannya membangkang dari ajaran Yesus. Karena kelakuan Bapak hanya mengikuti perintah manusia. Silakan Bapak baca di dalam Matius 23 ayat 9-10. Di situ jangan pernah sebut Bapak, siapapun Bapak di bumi ini, gitu loh, Pak. Itu ajaran dari Yesus, gitu loh. Sedangkan pada saat itu Yesus di bumi, gitu loh, Pak. Sedangkan Bapak di surga, gitu kan, gitu, Pak. Seperti itulah, Pak, gitu. Jika Bapak mengatakan Yesus dan Bapak itu adalah satu, maka secara harfiah, maka secara tidak langsung Bapak sudah mengkhianati Yesus itu sendiri. Bahkan Yesus menerima firman, dan firman itu bukan dari Yesus pribadi, melainkan dari Bapak atau dari Tuhan, gitu loh, Pak. Itu yang diajarkan Yesus. Yesus hanya menerima firman sebagai messenger, gitu loh, Pak. Firman yang kamu dengar bukan dari diriku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Di sini Yesus hanya mengaku utusan, Pak, gitu. Tuhan itu tidak akan pernah mengaku dirinya sebagai utusan, Pak. Utusan Tuhan tidak mungkin, Pak, gitu. Jika Anda menuhankan Yesus, Anda akan melanggar perintah Yesus itu sendiri. Silakan Bapak baca Yohanes 14 ayat 24. Di situ digelangkan bahwa Yesus itu hanya utusan, tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan, gitu, Pak. Bapak meminta kenapa saya murtad? Apakah karena perempuan, apakah karena uang? Saya menjawab, karena saya percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan. Karena ada kuasa Allah yang bisa menjawab saya di dalam Alkitab. Kenapa saya keluar dari Islam? Karena saya tidak percaya Al-Quran itu sebagai firman Tuhan. Kenapa saya keluar dari Islam? Karena saya tidak percaya Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Karena saya sudah pernah menyembah Dia sebagai Tuhan. Tetapi Allah itu tidak mampu bersikap sebagai Tuhan. Dia ngaku-ngaku Maha Kuasa. Dia ngaku salah satu bergantung kepadanya. Dan saya coba bergantung kepada Dia. Dia tidak mampu untuk saya berlindung. Dan Dia tidak mampu menjawab doa manusia. Tetapi kenapa saya bisa
keluar dari Islam. Karena ada Tuhan yang lebih berkuasa dari RSVT, mampu menjawab doa saya dan mampu memberi pengertian tentang Tuhan kepada saya, dan bisa saya mengenal Tuhan melalui Roh Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus, melalui Alkitab, dan saya mengenal Tuhan. Sedangkan di Al-Quran, walaupun saya coba membaca Al-Quran, walaupun saya coba sholat, saya tidak bisa merasakan, tidak bisa mengalami Tuhan, dan Tuhan itu tidak bisa membuktikan dia Tuhan kepada saya. Dan katanya dia maha adil, dan saya melihat hukum di dalam Islam itu tidak adil. Salah satunya LSVT membolehkan laki-laki poligami, dan perempuan disuruh tunduk kepada satu laki-laki, sedangkan laki-laki dibolehkan menduakan istrinya dengan wanita lain. Tuhan macam apa? Tuhan adil macam apa yang berbuat seperti ini? Kalau Tuhan itu maha adil, dia harusnya adil kepada segala makhluk, termasuk kepada perempuan. Nah, sedangkan Tuhan itu maha suci. Tuhan maha suci tidak memiliki sifat buruk, sifat tipu-tipu, sifat dosa, sifat iblis. Sedangkan LSVT itu penuh sifat iblis, penuh tipu daya, bahkan membuat penipu-penipu dan pendusta-pendusta. Dan bahkan dia memelihara setan-setan dan mengirim jin-jin untuk menghasut manusia berbuat maksiat. Dan LSVT tidak mampu mengirim Roh Kudus. Kalau kata putra tertipu, dan doa dikabah di rumah Allah dijabah olehnya, dan dia berek tertipu. Dan saya berusaha seperempat abad menyembah dia sebagai Tuhan, tapi dia tidak pernah sekalipun membuktikan dia Tuhan kepada saya. Ada Tuhan yang maha kuasa di luar LSVT mampu menunjukkan dirinya Tuhan dan menjawab saya, dan bisa memberi hikmah akal budi kepada saya, bahkan bisa membuka kuncian selama ini yang telah memperdaya saya. Saya bisa melihat Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan saya. Itulah sebabnya saya percaya Injil itu adalah kekuatan Allah. Alkitab adalah firman Allah, karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Bagaimana dikatakan itu palsu? Itu adalah tangan manusia. Bagaimana dikatakan kalau Al-Quran itu adalah firman Allah? Setan takut, itu omong kosong. Setan tidak takut dengan Al-Quran. Dengar baik-baik Pak ya, ini ya. Bagaimana Bapak mengenal Tuhan? Saya beri sebuah nyanyian untuk Bapak, nyanyian rohani buat Bapak. Dengerin Pak ya. Tuhan takkan pernah tidur dan makan, apalagi makan ikan goreng. Sungguh celaka orang yang menuhankan Yesus. Kalau Bapak percaya Alkitab adalah firman Tuhan, maka ketika Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang di atas salib, maka orang yang disalib itu terkutuk. Kalau orang yang terkutuk Tuhan tidak boleh dituhankan, gitu loh Pak. Siapa yang di atas salib Pak? Yesus. Dan yang di atas salib itu adalah yang dikutuk oleh Tuhan Pak. Itu tertera di dalam kitab Bapak gitu. Terkutuklah yang di atas salib gitu. Nah, kalau Bapak percaya kitab Bapak sebagai firman Tuhan, maka Tuhanlah yang mengutuk orang yang di atas salib itu, gitu loh Pak. Jadi orang yang dikutuk Tuhan itu pasti orang jahat, gitu loh Pak. Nah, Bapak jangan memuliakan orang yang dikutuk Tuhan itu, jangan Bapak muliakan gitu. Ini sesuai dengan ajaran Islam Pak. Jadi ajaran umat Islam itu adalah orang yang disalib itu bukanlah Yesus, gitu loh Pak. Karena itu orang karena dikutuk, yang disalib itu dikutuk oleh Tuhan, gitu loh. Bapak harus tahu hal ini gitu. Pak, Bapak tidak percaya akibat dari kebodohan Bapak sendiri. Begitu loh Pak. Jadi kalau Bapak tidak percaya Al-Quran, itu berarti Bapak akibat dari kebodohan Bapak sendiri. Karena apa? Karena Al-Quran ini harus orang yang cerdas yang memahami, gitu loh Pak. Orang bodoh tidak akan paham dengan Al-Quran gitu. Itu sudah ada tekankan di dalam Al-Quran. Hanya orang-orang berakal yang mengetahui tentang Al-Quran gitu. Bahkan orang Al-Quran ini sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Artinya ketika orang itu mengerjakan amal perintah Allah dan akan menjauhi larangannya, maka Al-Quran adalah sebagai petunjuk gitu. Bukan bagi orang-orang yang dolim gitu loh Pak, mendolimi dirinya sendiri gitu loh Pak. Jadi kalau orang itu ingin hatinya itu bergerak untuk melakukan perintah Allah dan akan menjauhi larangan Allah, maka Al-Quran sebagai petunjuk gitu. Nah, jika Bapak tidak percaya kepada Al-Quran, berarti itu akibat dari kebodohan Bapak sendiri yang tidak paham tentang Al-Quran gitu Pak. Nah,
Ketika Bapak misalkan mengaku murtad, berpindah kepada menuhankan Yesus, Yesus sendiri di sini tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya sebagai Tuhan. Lalu Bapak kenapa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Ini Bapak mempercayai klaim orang lain gitu. Tidak mempercayai ajaran Yesus, tapi Bapak mempercayai klaim-klaim dogma-dogma orang lain. Gitu loh. Ini berbahaya, Pak. Bapak akan direbus di neraka gitu. Bahkan di dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang kafir itu kekal di dalam neraka gitu loh, Pak. Jadi sayangilah badan Bapak, sayangilah tubuh Bapak dari api neraka gitu loh, Pak. Nah, begitulah hasil dialog antara umat Islam dengan seorang yang mengaku murtadin gitu loh. Nah, orang ini berbohong mengaku-ngaku sebagai murtadin gitu loh. Nah, saya ucapkan terima kasih Anda sudah menonton, Anda sudah menyaksikan, Anda sudah mendengarkan dialog ini. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Nah, ini sebenarnya orang ini adalah tersesat gitu, lagi tersesat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang lagi tersesat. Cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mendukung channel ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan sebuah hidayah kepada Anda dan juga memberikan limpahan rezeki, limpahan kebaikan, dan juga disehatkan dan juga dilancarkan segala urusannya di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Anda dimasukkan ke surganya Allah bersama dengan kita semua dan bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di sini aja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.